Yummy. Happy fast food day. Oh, really? Did you like fast food? I'm a little bit. Did you know relation between chicken, human, sin? This is like a hard question, Eva. Josie, and let's eat together. Halo, selamat hari makanan cepat saji. Yang benar. Pada suka fast food nggak? Aku sedikit aja. Tahu nggak hubungan antara ayam, manusia, dan dosa? DOSA dong. Udah kayak pertanyaan yang hot banget ya. Yuk dengerin dan makan bareng. Roti hidup tapi ya yummy. Puji Tuhan sangat diberkati banget dari kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 dulu ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya apa ya? Di sini dibukakan banget. Dosa diibaratkan makanan cepat saji. Jangan kaget dulu ya. Ulang. Dosa diibaratkan makanan cepat saji. Ada banyak contohnya. Misal ayam goreng, tahulah ya nama ayam goreng cepat saji yang hit itu. Diibaratkan bukan dosa namanya kalau tidak langsung mendapat kenikmatan atau tanpa usaha langsung nikmat, atau di awal terasa gampang, di awal terasa ekspres dapat keuntungan, terasa ekspres dapat kekayaan, terasa ekspres dapat segala sesuatu yang fantastis secara dunia, tanpa harus bayar harga, tanpa harus kerja sungguh-sungguh, tanpa harus pengendalian diri, dan tanpa harus doa. Apalagi ingat Tuhan, pasti enggak, bahkan pura-pura lupa Tuhan. Jadi ibarat dosa itu ya ibarat makanan cepat saji, cepat kelar, cepat dilahap. Tapi sehat gak? Ibarat aja. Terus kalau kurang berdoa, cepat atau cepat, pasti gampang jatuh dalam dosa. Iya. Secara gak langsung diingetin lagi, kurang berdoa, cepat atau cepat, pasti gampang jatuh dalam dosa. Karena dalam doa ada proses, misal kita berharap atau menaruh iman kita dulu dalam janji Tuhan. Ada bergumul lebih dulu. Kalaupun seperti terasa cepat, tapi pasti diawali dengan tidak menyimpang dari kebenaran firman. Dan pada akhirnya adalah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan dalam dosa tidak ada proses, tapi yang ada ekspres, kayak makanan cepat saji tadi. Pasti ciri khasnya itu cenderung tergesa-gesa untuk menghalalkan segala cara, bahkan tega memakan atau menyakiti sesama atau sekitar, dan ujung akhirnya ya hanya memuaskan hasrat ketamakan diri sendiri. Jadi ayo sama-sama kita berhati-hati dalam memperoleh segala sesuatu. Ini juga teguran banget buat aku. Kalau menikmati segala sesuatu tanpa didasari takut akan Tuhan, maka bisa jadi yang terasa ekspres di awal itu adalah jalan lebar yang kita buka sendiri untuk kita masuk atau jatuh ke dalam dosa. Karena sejatinya Tuhan menyukai proses
supaya ketika kita semakin dewasa atau matang dalam proses pembentukan maksudnya, maka hasil akhirnya adalah tahan uji, alias gak gampang terombang-ambing sama ombak dunia atau pengaruh apapun, termasuk dari tipu muslihat si Mister Iblis. Tolak dalam nama Yesus. Dan hasil akhir dosa, kalau diawali dengan ekspres dan tanpa doa, atau mengesampingkan prinsip kebenaran takut akan Tuhan, maka pasti hasil akhirnya gak tahan uji. Makin gampang dipermainkan atau masuk dalam permainan kematian dari si jahat, si Mister I. Dan lebih parahnya, ketika dosa yang satu belum berhasil banget memuaskan hasrat sepenuhnya, maka akan tergoda untuk melakukan dosa yang lain. Dosa melahirkan dosa jatuhnya, yang jauh lebih besar, karena ingin lebih ekspres lagi mendapatkan, menikmati segala sesuatu yang hanya memuaskan daging atau jasmani sesaat. Hati-hati bareng-bareng ya. Terus, dosa kan melahirkan dosa. Tapi kalau doa, pasti melahirkan hubungan yang intim, yang super dekat dan kekal bersama Bapa, bersama Tuhan kita. Karena di mana ada hubungan, maka semua fasilitas kepunyaan Bapa pasti dilimpahkan bagi anak-anaknya dong yang bersandar kepadanya. Tanpa harus kita jadi budak dosa atau budak ketamakan atau gila harta untuk bisa menikmati segala sesuatu. Kan Bapak kita punya semua fasilitas. Masa kita anaknya gak dikasih? Hello. Amin. Terus tadi dijelasin di ayat yang di atas itu, akibat dosa ada bisa sakit. Sakit itu bisa secara jiwa. Maksudnya itu jiwa bisa misal pikiran. Jadi karena fokus terus tamak dan gak pernah puas, jadi kepikiran terus. Terus kalau sakit secara rohani ya otomatis jauh dari melekat sama Bapa, sumber segala sumber. Terus kalau sakit secara fisik, ya ada-ada aja sakit fisik. Minimal kayak gangguan pencernaan atau gangguan aliran darah. Karena terlalu tamak, karena terlalu pengen cepet banget dapat sesuatu. Halal gak halal yang penting cepet dapat. Akibatnya stres, kepikiran deh. Terus ada lagi yang akibat dosa itu salah satunya tersiksa. Jadi bisa diartikan ya penuh rasa was-was, alias nggak tenang kalau hasil dosa ketahuan atau dirampas orang lain. Terus bisa juga hidup dihantui kesalahan, karena dosa kan pasti diawali dengan kesalahan ya, atau sama dengan penyimpangan dari firman. Maka pasti melahirkan kesalahan-kesalahan lainnya yang pasti malah jadi bumerang untuk diri sendiri, untuk orang sekitar, bahkan keluarga. Hati-hati ya kita. Terus di ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Wow, makin serem ya. Kalau di sini dibukain banget, hasil dosa akan terasa memuakkan setelah dicicipi. Misal, pasti pernah dengar lah ya kisah Amnon dan Tamar, di mana sang kakak memperkosa adiknya sendiri karena nafsu doang. Jadi, tidak pernah sungguh-sungguh bisa menikmati buah dari dosa. Malah kutuk dosa yang memakan manusia itu sendiri, orang terdekat, bahkan keluarga sendiri. Jadi diibaratkan seolah manusia menuju gerbang maut, kehancuran akibat dosa itu sendiri. Jadi buah dari dosa
yaitu menuju maut jatuhnya. Nggak dinikmati juga, jadi penderitaan malah. Terus ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Wow, ini angin segar nih. Ada juga tambahan salah satu akibat dosa, yaitu hidup dalam kesesakan. Jadi seperti awalnya memperoleh berlimpah-limpah, tapi tetap merasa sesak, tetap merasa tidak puas, tetap merasa kurang, bahkan gak pernah bersyukur, karena di dalam dosa tidak ada ucapan syukur. Ya, di dalam dosa tidak ada ucapan syukur, tetapi di dalam doa pasti diawali ucapan syukur. Amin. Dan ucapan syukur itu berharga banget di hadapan Tuhan dari anak-anaknya yang dikasihinya, yaitu kita semua. Terus satu lagi, tambahan akibat dosa itu hidup penuh kecemasan, selalu was-was, gak tenang, gak dapat menikmati apapun yang sebenarnya sudah diperoleh, walau dengan tidak halal atau gak sesuai firman. Tapi di balik semua itu, betapa baiknya Bapa kita. Ketika kita pun yang berbuat dosa ini, yang gak bisa dihitung, banyak banget dosa yang kita perbuat setiap hari. Tapi kalau kita berseru, terus meminta sungguh-sungguh, maka Bapa kita ada untuk kita, menyelamatkan kita, menggendong kita. Dan dengan suka hati mengganti jubah dosa yang kita pegang, menggantinya dengan jubah kasih karunia. Bapa kita terlalu baik kan? Hanya Bapa kita satu-satunya pribadi terbaik dalam hidup kita. Dulu, sekarang, sampai selamanya pada kekekalan. Haleluya. Thank you, Father. Happy thankfulness every day, just for our eternal Father in heaven, in our lives and in our paradise. Happy Thankfulness Day. Terima kasih Bapa. Selamat hari mengucap syukur setiap hari hanya untuk Bapa kita yang kekal, yang di surga, yang dalam hidup kita, dan dalam taman Firdaus kita. Selamat hari mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.